Biasanya, setelah kita buat kue kering untuk lebaran, sisa putih telur di rumah banyak banget. Nah, siapa nih yang sama dengan saya? Bingung mau dibuat apa? Kita bikin kue lidah kucing aja yuk. Cara bikin dan bahannya simple dan mudah. Kali ini saya bikin yang tanpa cetakan dan cuma pakai takaran sendok. Jadi teman-teman yang nggak punya cetakannya, tetap bisa bikin. Gimana cara bikinnya? Yuk langsung kita buat. Pertama kita masukkan mentega 200 gram. Saya pakai Blue Band Cake and Cookie. Ini kita masukkan semuanya ya. Kemudian kita masukkan gula halus 140 gram. Kalau dikonversi ke takaran sendok sekitar 8 sendok makan. Biasa ya, bukan yang munjung. Kalau punya timbangan roti bisa langsung dimasukkan sebanyak 140 gram. Nah, gula halusnya sudah masuk. Kemudian lanjut masukkan vanili bubuk setengah sendok teh. Lalu masukkan seperempat sendok teh baking powder. Fungsinya bikin tekstur kue jadi ringan dan lebih renyah. Kalau nggak pakai nggak apa-apa, bisa di skip. Masukkan satu bungkus susu bubuk. Kemudian lanjut kita mixer semua bahan adonan hingga putih dan lembut. Ada baiknya sebelum kita mixer, kita aduk manual semua bahan menggunakan spatula atau whisk supaya tidak ada yang berterbangan. Di sini saya mixer menggunakan kecepatan 1. Mixer hingga semua adonan tercampur rata. Matikan mixer, rapikan adonan yang ada di sekeliling wadah supaya semua adonan bisa tercampur rata. Kemudian lanjutkan mixer hingga adonan berubah warna menjadi pucat dan sedikit kaku. Jika adonan sudah terlihat kaku, kemudian masukkan 100 ml putih telur. Saya pakai takaran yang ada di gelas ya. Kemudian sambil diaduk sebentar menggunakan tungkai mixer supaya menyatu, lalu lanjut di mixer hingga adonan mengembang. Rapikan sisa-sisa adonan yang menempel di wadah, kemudian mixer kembali. Pastikan adonan menyatu dan tidak ada sisa cairan telur di dasar wadah. Selanjutnya siapkan saringan tepung, lalu masukkan 30 gram tepung maizena. Jika dikonversi ke dalam takaran sendok, sebanyak 2,5 sendok makan. Berikutnya, masukkan tepung protein rendah, itu sebanyak 200 gram, atau jika dikonversi ke dalam sendok, takaran sendok, itu sebanyak 22 sendok makan. Atau 23 sendok makan. Itu bukan yang munjung ya, yang biasa. Lalu ayak kedua tepung tadi hingga halus dan tidak bergerindil. Jika masih ada yang bergerindil, bisa dihaluskan menggunakan sendok. Kemudian aduk sebentar menggunakan spatula agar adonan bisa menyatu. Cukup diaduk rata saja. Selanjutnya nanti akan kita rapikan menggunakan mixer. Mixer adonan sebentar, kurang lebih 5 menit, lalu matikan mixer. Selanjutnya,
Bagi adonan menjadi 2 bagian. Masukkan ke dalam plastik segitiga. Yang bagian pertama, saya menggunakan rasa original. Sedangkan bagian yang lain, saya beri rasa coklat. Masukkan 1 sendok teh bubuk coklat dan pasta coklat secukupnya. Aduk-aduk hingga adonan tercampur rata. Selanjutnya, masukkan ke dalam plastik segitiga. Sementara itu, kita panaskan dulu ovennya di suhu 150 derajat, api atas bawah. Gunakan loyang kue dengan posisi terbalik, kemudian beri olesan mentega tipis-tipis aja di atasnya, supaya adonan tidak lengket saat sudah matang. Gunakan loyang kue yang tipis seperti ini ya, supaya mudah mengambil kuenya. Ini loyangnya sudah bersih, tapi memang di bagian belakang ada tanda seperti di video. Jangan lupa loyangnya dicuci dulu ya. Selanjutnya kita akan cetak manual adonan ke atas loyang yang sudah dioles margarin. Tapi kita potong dulu piping bagnya. Dan motongnya jangan terlalu ke atas, nanti hasil kuenya terlalu besar. Dan kalau terlalu sempit, motongnya nanti hasil kuenya jadi kecil. Jadi kita potong yang sedang aja. Untuk ukuran panjang adonannya kurang lebih 4-6 cm. Dan saat mengaplikasikan adonannya itu diberi jarak ya, karena nanti adonannya akan melebar saat sudah di dalam oven, supaya tidak tumpang tindih dengan adonan yang ada di sampingnya. Jadi saat sudah matang, tidak mudah patah saat diambil. Kalau sudah dicetak semua, lalu masukkan ke oven yang sudah dipanaskan tadi dan panggang di suhu 150 derajat selama 15-20 menit. Kalau sudah 20 menit, itu bisa kita lihat juga di bagian pinggir kuenya sudah kecoklatan, artinya kue sudah matang, dan segera keluarkan dari oven. Tunggu kue hingga benar-benar dingin, lalu kue bisa kita pindahkan ke wadah lain. Jika kita menggunakan loyang yang tipis seperti yang ada di video, itu lebih memudahkan kita untuk memindahkan kue, karena kue tidak mudah lengket. Tapi kalau pakai loyang yang sedikit tebal, biasanya kue mudah lengket dan agak susah diambil. Dan kalau sudah susah diambil, biasanya jadi mudah patah. Nah, ini kuenya sudah jadi, bentuknya tipis dan tingkat kematangannya sudah merata. Dan ini kalau kita belah, teksturnya ringan, empuk, renyah, dan tidak keras ya. Cocok banget dimakan untuk orang tua yang udah nggak punya gigi atau anak-anak. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini saya nggak coba karena saya sedang puasa. Selamat mencoba ya, dan selamat berpuasa.